Hai Mompreneur, ingin tahu cara membuat font yang Anda sukai, lalu menjadikannya sebagai bisnis digital yang seru dan tentunya dapat menambah penghasilan Anda? Yuk, kita belajar bersama dengan salah satu font creator bersama Dian Mariesta dalam acara Berdikari. Tentunya dengan host Richa Norma, Senin 24 Mei pukul 15.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Live di 3 channel IPedia TV. Halo, Assalamualaikum Mbak Rica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dian. Terima kasih banyak sudah bergabung di studionya Berdikari. Mau sharing sore hari ini ya Mbak Dian ya. Terima kasih juga ya Mbak Rica dan tim IPedia sudah mau mengundang saya untuk sharing hari ini. Ya, sama-sama Mbak. Kayaknya ini memang profesi yang masih agak inilah ya baru didengar gitu ya, baru didengar oleh kita semua nih, mungkin apalagi saya khususnya. Makanya mungkin saya penasaran banget gitu kan, apa itu dan bagaimana caranya menjadi si font creator ini. Tapi sebelumnya boleh dong Mbak Dian memperkenalkan diri. Mbak Dian itu siapa, kegiatan sehari-harinya apa, dan sudah berapa lama nih menjadi font creator? Silakan Mbak Dian. Oke, baik, terima kasih Mbak Rica. Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Dian Mariesta, biasa dipanggil Dian. Saat ini berdomisili di Malaysia, saya salah satu anggota dari IP Asia. Kalau kegiatan sehari-hari sih Mbak Rica, sebenarnya saya itu kerjaan utamanya sih ibu rumah tangga. Jadi mendampingi suami yang kerja di sini, alhamdulillah mendapatkan rezeki di negeri jiran. Jadi saya mendampingi beliau dan juga satu anak perempuan saya. Tapi yang namanya ibu rumah tangga kadang suka bosen gitu ya, nggak tahu mau ngapain nih di rumah. Jadi saya selalu mencari kegiatan-kegiatan positif yang bisa saya lakukan di rumah. Jadi selain nulis, ngeblog juga, sempat jadi content writer juga, dan sekarang lagi mencoba nih jadi font creator. Begitu ceritanya Mbak Rica. Sudah berapa lama Mbak Dian menjadi font creator? Kalau menjadi font creator itu sebenarnya saya pribadi itu baru banget Mbak. Jadi kalau saya itu baru mulai menjadi font creator itu sekitar awal tahun lalu. Tahun 2019, 2020, awal tahun 2020. Iya, cuman saya sebenarnya mengenal font creator ini dari suami, karena suami sudah nyemplung duluan nih di pembuatan font ini sejak tahun 2019 gitu. Jadi diajakin nih, ditarikin nih sama suami ceritanya gitu. Jadi kita itu adalah orang-orang yang membuat font gitu. Jadi kalau font itu kan kalau kita tahu itu kan satu set abjad yang dan juga ada nomor di dalam situ dan punya stylenya masing-masing gitu. Nah kalau di komputer kan kayak Mbak Rica tadi bilang ya, mungkin yang teman-teman sering pakai itu ada ya Times New Roman lah, ada yang Comic Sans gitu, ada yang Verdana gitu. Sebenarnya kalau saya mau sedikit meluruskan, sebenarnya secara teknikal itu namanya bukan font, tapi itu namanya typeface. Jadi typeface Times New Roman, typeface Verdana, seperti itu. Nah, font ini sebenarnya itu fokus pada abjad-abjadnya saja. Jadi dari A, B, C, D gitu. Jadi ke abjadnya saja. Nah, typeface itu kesatuan dari itu. Tapi memang kalau sekarang kita lihat di masyarakat, memang orang-orang lumrahnya itu sudah tahu bahwa itu adalah font gitu. Namanya font gitu. Jadilah kami namanya font creator. Kalau untuk menjualnya sebenarnya sekarang sudah banyak sekali marketplace yang menjadi tempat untuk kita memasarkan produk-produk kita gitu. Tapi sebenarnya ketika kita memasarkan produk digital, karena kita menggolongkan font ini kan sebagai salah satu produk digital ya Mbak, ataupun produk aset digital. Ya, ataupun aset digital gitu. Jadi memang kita bisa pasarkannya secara online di marketplace, atau kita juga bisa menjualkannya secara pribadi di website masing-masing begitu. Oh, berarti memang ada marketplace khusus atau website khusus yang memang tempat berkumpulnya si para font creator ini untuk menjual produk, menjual hasil karyanya, seperti itu ya? Betul sekali. Nah, untuk menjadi
font creator ini, apakah harus orang yang pintar desain atau berdarah seni yang tinggi ya kan? Kalau seperti saya yang nulis aja kayaknya acak-acakan gitu, itu apakah bisa menjadi font creator atau jadi maksudnya belajar itu apakah otodidak juga? Nah, jadi dua pertanyaan deh langsung. Atau kita harus ikut dulu kelasnya gitu, Mbak? Oke, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang juga aku lemparkan ke suamiku sebelum suami menjerumuskan tadi itu kan ya. Iya, menjerumuskan. Gimana ya? nih? Saya kan nggak bisa gambar, saya nggak bisa desain. Saya itu kalau pakai desain tuh paling di Canva doang, template doang gitu, yang sesederhana itu, karena memang merasa bahwa tidak punya kemampuan untuk mendesain gitu. Tapi setelah dicerahkan oleh beliau, ternyata memang ketika kita membuat font itu tidak perlu punya darah desain, tidak perlu punya desain yang darah desain yang kental banget gitu ya Mbak. Tidak harus juga ikut kelas khusus, karena sebenarnya membuatnya itu menurut saya dibandingkan dengan produk desain lainnya, membuat font adalah salah satu produk yang kesulitannya sangat rendah. Gitu. Jadi sehingga ibu-ibu nih kayak kita nih yang ibu rumah tangga gitu ya, karena juga dalam membuat font itu kan menurut saya pribadi itu, dari pengalaman pribadi itu tidak memerlukan konsentrasi yang full harus 110% tuh kita ngurusin font itu. Sama tuh kayak kalau pengalaman saya menulis tuh kan, saya nulis tuh harus hening, tenang, fokus gitu ya, tidak boleh ada gangguan gitu. Sedangkan kalau ketika saya membuat font itu saya bisa sambil ngapa-ngapain, saya bisa sambil ngurusin anak saya bisa sambil beberes-beres gitu. Jadi ngerjain sedikit nanti bisa ngerjain yang lain, ngerjain sedikit bisa ngerjain yang lain gitu. Dan itu juga yang dilakukan sama suami saya sebenarnya. Jadi bisa mengerjakannya itu bisa bareng sama tugas-tugas lain gitu. Dan itu dia tadi, tidak memerlukan kemampuan desain yang mumpuni, asalkan punya software pendukung yang mumpuni untuk membuat font itu gitu. Wow, ini menarik ya, apalagi untuk kita ibu rumah tangga. Kadang maksudnya ada keinginan untuk misalnya bantuin suami untuk nambahin tadi ya uang jajannya anak gitu ya kan. Gitu. Tapi kita kadang selalu ngerasa, aduh waktu saya aja tuh untuk ngurusin anak tuh udah heboh gitu cukup, ya. Iya, betul. Nggak cukup gitu, 24 jam tuh rasanya kurang gitu. Belum lagi urusan domestik dan segala macam. Namun bisa dijelaskan nggak sih untuk yang awal banget baru mau memulai, mungkin seperti saya dan para bunda di sini mungkin yang menonton, apa nih yang harus kita lakukan pertama kali gitu kan untuk menjadi font creator? Modalnya apa aja? Modalnya apa aja, dan kita harus maksudnya latihan apa nih gitu? Latihannya seperti apa? Kalau kita berbicara dari segi apa yang harus dipersiapkan dulu kali ya Mbak ya. Kalau mau jadi font creator, yang pertama itu memang kita tentu harus membuat produknya. Jadi kita harus membuat fontnya gitu. Nah, ketika kita bicara cara membuat fontnya, sebenarnya caranya itu sederhana sekali. Mungkin orang pikir, aduh gimana ya kok bisa ya fontnya itu kayak gitu. Sebenarnya sederhana sekali. Teman-teman bisa ambil secari kertas, mengambil pena, mengambil spidol, mengambil krayon anak, mengambil brush gitu ya, bisa kita tulis abjad dari A sampai Z, yang uppercase-nya, yang lowercase-nya, kita tulis nomornya, kemudian setelah itu kertas itu bisa kita scan, bahkan bisa kita potret, tapi tentunya dengan yang high resolution, kemudian baru kita digitalize. Nah ini di proses digitalize ini yang sebenarnya terkadang orang agak kesulitan, tapi sebenarnya justru saya merasakan bahwa digitalize ini sebenarnya tidak terlalu menyulitkan gitu ya, asalkan kita konsisten dan mau melakukannya. Jadi kita mendigitalizekan apa yang sudah kita tulis itu masuk ke dalam Adobe Illustrator. Dari situ baru kita rangkaikan, kita rapikan font-font tersebut. Kemudian nanti memang kita memerlukan bantuan dari aplikasi ketiga, aplikasi pembuat font yang sebenarnya bisa teman-teman
cari di luar sana banyak banget aplikasi-aplikasi pembuat font yang bisa kita gunakan, disesuaikan dengan budget masing-masing. Dari situ udah jadi deh fontnya. Sebenarnya sesederhana itu, Mbak. Terdengar sederhana memang, tapi memang diperlukan sedikit waktu gitu untuk menyesuaikan diri di awal-awal pembuatan font. Tapi ketika kita sudah jam terbangnya sudah semakin tinggi, menurut saya jadi semakin lebih mudah gitu untuk membuatnya. Jadi modalnya itu kertas, pena, atau teman-teman juga bisa menuliskan font itu di tablet masing-masing gitu ya, sehingga sudah dalam bentuk digital. Juga nanti perlu aplikasi Adobe untuk merapikannya, juga nanti memerlukan aplikasi pembuat font gitu yang teman-teman bisa dapatkan mulai dari yang gratis sampai yang harganya jutaan juga ada gitu, disesuaikan dengan kantong masing-masing. Jadi modalnya gitu sih Mbak Rica, kurang lebih.